Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung. Saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah, tapi bukan caranya seperti ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan Gabus Raya dan ini adalah bangunan liar yang sudah dibongkar kemarin. Kegiatan hari ini mulai ya, melakukan normalisasi sungai, membongkar bangunan-bangunan liar, dan walaupun sempat ada penolakan, pada akhirnya Bapak setuju untuk dibongkar ya. Proses pembongkaran bangunan liar ini dipimpin langsung oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, beserta jajarannya, serta dibantu oleh aparat dan juga pejabat pemerintah daerah setempat. Nah, ini adalah bangunan-bangunan yang kalau kita perhatikan memang memakan badan kali yang ada di pinggir dari Jalan Gabus. Baik, perjalanan kita mulai keluar dari Tol Gabus. Sebenarnya ini ke arah Karangsatria atau juga ke arah Babelan ya. Nah, Tol Gabus ini bagian dari Tol Jor 2 yang menghubungkan Cibitung ke arah Cilincing. Keluar dari Tol Gabus, langsung kita dapat melihat satu alat berat ekskavator long arm yang sudah berada di pinggir jalan, kemudian nampaknya sudah beraktivitas mengeluarkan lumpur sedimentasi yang ada di Kali Sepak, dan kali ini mengalir ke arah Kali CBL. Seperti yang kita dengar di media, salah satu kepala desa yang ada di sini, Kepala Desa Srijaya, sempat keberatan dengan proses pembongkaran bangunan-bangunan yang ada di sini tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Namun dari foto-foto yang kita bisa lihat, source-nya IG Dadi Hadi ya. Di sini kita lihat memang cukup banyak bangunan-bangunan yang ada di pinggir kali, kemudian juga meluapnya Kali Sepak ini dikarenakan penyempitan dan penggunaan lahan di pinggir kali yang dipakai untuk bangunan. Kita dengarkan lebih lengkap. Itu merasa kaget ya, kaget karena kemarin sore sekitar jam 4 atau jam 5 saya kumpul dengan BPD dan rekan-rekan BPD bahwa hari ini katanya pagi ini akan ada eksekusi. Padahal pemberitahuannya belum. Seharusnya ini dijalankan sesuai dengan SOP. Teguran pertama, kedua, ketiga, satu dulu. Jangan seperti ini. Ya ini negara jajahan, kita udah merdeka. Nanti SOP dijalankan dulu sesuai dengan prosedurnya. Yang dirugikan itu masyarakat saya. Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan. Saya mendukung, tapi caranya yang salah. Kayak zaman penjajah ini. Jadi warga masih bertahan atau gimana Pak dengan warga masih bertahan, belum ada pemenangan alat rumah tangganya masih di dalam. Kayak udah masak berasa. Ini apa ya? Bikin ramai-ramai di sini. Ya kalau bikin ramai ya buat apaan? Bikin keruh aja. Cuma Pak Deddy itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahan yang seperti otoriter. Mentang-mentang dia gubernur, tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Teguran pertama, kedua, dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat itu jalankan dulu. Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung. Saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah, tapi bukan caranya seperti ini. Namun pada akhirnya Pak Cani sebagai Kepala Desa Srijaya yang ada di sini mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan normalisasi Kali Sepak ini. Kegiatan hari ini mulai ya, melakukan normalisasi sungai, membongkar bangunan-bangunan liar, dan walaupun sempat ada penolakan, pada akhirnya Bapak setuju untuk dibongkar ya. Makanya hanya minta diganti. Nanti Pak Lurahnya ngitung ya. Ya. Oke. Pak, ganti ruginya berapa duit Pak? Ya kita lihat, sesuaikan aja dengan bangunan seperti sini berapa sih harganya. Nggak tahu, yang jelas sepanjang sungai ini bangunannya dibongkar. Nggak tahu berapa. Banyak masih apa, Pak? Kok senyum-senyum bilang nyewanya? Ayam meren kalau gocap-gocap mah. Kondusif nggak? Kondusif. Mantap tidak? Mantap. Wes, aman? Aman. Alhamdulillah. Benar. Nah, ini Pak Kepala Desa Srijaya dan Pak Deddy sudah sepakat ya akhirnya untuk melanjutkan pembongkaran.
kemudian juga warga diberikan pengganti ya, dana pengganti untuk bangunan-bangunan yang dibongkar. Walaupun sebenarnya secara aturan ya, kalau ada kali, nah bagian pinggirnya memang tidak boleh mendirikan bangunan. Bila kita perhatikan lagi bangunan-bangunan yang ada di sini, sisi belakang dari bangunan tersebut ya, kaki-kakinya itu berada dalam kali. Kali Sepak sendiri juga tidak begitu lebar. Kalau kita lihat ya nanti di video berikutnya lebih detail, kali ini mungkin sekitar awalnya ya mungkin 5-6 meter atau mungkin agak lebih dari itu. Namun yang kalau setelah ada rumah-rumah ini ataupun bangunan-bangunan liar, maka lebarnya itu bahkan sampai hanya 1,5 meter saja, ditambah lagi tumpukan-tumpukan sampah yang ada di dalam kali. Nah, warga-warga sekitar kita sempat memperhatikan itu ada memang membuang sampah ke bagian pinggir kali, apakah nanti akan dibakar atau juga mungkin akan terbawa oleh arus air. Ini mungkin mirip dengan area-area di sepanjang Kali Ciliwung yang oknum-oknum warganya masih membuang sampah ke kali. Bangunan-bangunan yang ada di sini kalau kita perhatikan sebenarnya banyak bangunan-bangunan yang permanen. Ya, permanen dalam arti bangunan ini sudah dibeton secara baik dan di atap ya. Biasanya bangunan-bangunan liar itu berupa bangunan kayu atau semi permanen, di mana hanya bagian bawahnya saja yang dibeton. Nah, perumahan-perumahan yang ada di sekitar sini kemarin memang terdampak banjir akibat meluapnya Kali CBL dan juga Kali Bekasi. Kita ke arah Kali Bekasi sebenarnya, sedangkan Kali CBL berada di belakang kita ataupun di sisi timur. Ke arah Babelan dan juga ke arah Karangsatria di sini ya, di Jalan Gabus Raya, rumah-rumah yang sudah dibongkar yang kita perhatikan udah sampai atapnya atau ada yang masih baru sebagian, karena memang prosesnya baru saja berlangsung kemarin dimulainya, dan ini adalah hari kedua. Ada warga-warga yang secara sukarela nampaknya membongkar sendiri ya, karena mungkin akan diambil lagi material-materialnya untuk dipergunakan membangun bangunan-bangunan lainnya di tempat yang berbeda misal, atau dipergunakan untuk keperluan lainnya. Di sini ada pertigaan ya. Nah, Kali Sepak itu sendiri berhenti di sekitar sini, kemudian berbelok ke arah perumahan yang ada di sisi kiri kita. Banjir kemarin ini sempat menutupi jalan Gabus Raya ya. Kemudian juga yang ada kita lihat di media sosial tadi, ada di sekitar SMK Negeri Tambun Utara. Dan itu bisa dilihat di media sosialnya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang baru melakukan gebrakan-gebrakan yang cukup signifikan ya, termasuk kemarin yang ada di Puncak, yang Hibis Park ya, kemudian lagi ini salah satunya, serta beberapa lokasi lainnya. Nah, ini di Info Bekasi ya, kemarin hari Jumat proses pembongkaran dilakukan dengan mengerahkan alat-alat berat ya. Di sini ada ekskavator agar mudah langsung dikerjakan. Di Detik News ini dapat kita lihat berita-berita banjir di kawasan Tambun Utara. Ya, di sini perumahan-perumahan, kemudian ini sekolah juga ya. Masyarakat sampai ada yang berfoto, ada yang mau menjala ikan, dan juga masyarakat lainnya ini bersepeda di dalam air. Inilah yang memang akan dikurangi ya, karena mungkin banjir masih akan ada, namun paling tidak berkurang ya secara volume, karena aliran air di kali menjadi lebih lancar dan volume kali ataupun daya tampung kali sendiri itu menjadi lebih besar dikarenakan peruntukannya benar ya, bukan untuk dipersempit dengan bangunan. Contoh lain yang kita bisa lihat di sini ya, di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 15 Maret ya, masyarakat membuang sampah ini di pinggir jalan, salah satu akses yang ada di Tambun Utara. Sampah-sampah ini hanya ditaruh begitu saja, mungkin menunggu dari kendaraan-kendaraan pengangkut ya, namun tentunya dibutuhkan satu lahan yang khusus untuk menempatkan sampah. Baik, hal yang kita perhatikan lagi yang di sini adalah jalan ini memiliki bagian pinggir yang dibeton. Nah, coba diperhatikan. Kemudian lama-lama
banyak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Jadi jalan ini punya space ya, ataupun punya ruang yang bisa ditanami, atau juga ruang sisa yang bisa dimanfaatkan, namun terkadang dipakai oleh masyarakat ya untuk mendirikan bangunan, kemudian juga untuk keperluan-keperluan lain seperti ini, berdagang misalnya. Lalu pada saat nanti ya jalan ini butuh dilebarkan karena menyempit, maka akan terjadi mungkin permintaan, perlawanan dan lain, penolakan lah seperti itu. Nah, hal-hal tersebut mungkin dapat dihindari sejak dini dengan menyadari bahwasannya lahan atau tanah-tanah yang tidak seharusnya ya dilakukan atau dipakai ya dalam hal ini, maka sebaiknya jangan digunakan lah dalam hal ini, ataupun jangan dibangun, karena mungkin nanti anak-anak atau cucu menganggap bahwasanya tanah tersebut adalah milik mereka, kemudian mempertahankannya ya mati-matian, padahal itu adalah tanah negara ya, seperti itu. Baik, kita kembali ke arah Tambun Utara yang Jalan Gabus. Tadi itu adalah sampah-sampah yang berada di pinggir dari jalan. Jadi proses pembongkaran berlangsung di sepanjang keluar pintu tol tadi di dekat SMKN Tambun Utara, kemudian sampailah ke pertigaan yang ada di sini. Itu yang kita lihat di pinggir Jalan Gabus Raya. Nah, ini adalah area-area yang kemarin terendam banjir ya, termasuk beberapa perumahan di sini. Memang kalau kita lihat di salah satu IG ya, itu ada sejarahnya perkembangan dari waktu ke waktu kawasan yang ada di Bekasi ya. Kawasan-kawasan ini ada yang tadinya bekas situ atau bekas tempat penampungan air ya, semacam danau kecil lah seperti itu, namun akhirnya menjadi perumahan. Nah, kita lihat lagi bangunan-bangunan yang ada di kanan ya. Di sini bangunan-bangunan yang sudah permanen dan cukup kokoh sebenarnya, berada di pinggir kali dan memakan badan kali. Kemudian bangunan-bangunan tersebut membuat kali menjadi sempit. Kaki-kakinya dapat kita lihat dari bagian bawah bangunan yang sudah dibongkar. Kalau di Google ya, kita nanti bisa lihat di Google di video kedua, bangunan-bangunan ini munculnya dari tahun 2001 ya kalau tidak salah, kemudian sampai ke 2008, 2009, nah itu makin ramai hingga akhirnya di 2025 akhirnya dibongkar. Bisa kita bayangkan kalau Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jakarta yang mungkin ini di kawasan yang cukup padat penduduk yang ada di sepanjang aliran Kali Ciliwung juga akan dilakukan pembongkaran. Nah, tanpa surat teguran atau pakai surat teguran kita nggak tahu ya. Yang penting memang secara hukum, secara legalitas, bangunan-bangunan yang ada di pinggir sungai itu harusnya tidak boleh mendirikan di sana dikarenakan aturannya sudah ada. Bangunan-bangunan yang memiliki sertifikat itu akan diganti, kemudian bangunan-bangunan yang tidak memiliki sertifikat itu tergantung kebijaksanaan. Ya, kalau diturunkan berdasarkan aturan tentu tidak ada penggantian. Di sini kita bisa melihat ada juga tulisan-tulisan ataupun himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun mungkin ini adalah kebiasaan yang benar-benar perlu harus dirubah untuk masyarakat yang masih membuang sampah ke kali. Pembongkaran masih berlangsung oleh beberapa orang di sekitar sini. Kemudian banyak juga para pengendara barang-barang bekas ya berhenti, mungkin ingin bernegosiasi atau ada barang-barang yang dijual dari hasil bongkaran yang masih bisa dipergunakan untuk dipakai lah, misalnya seperti itu.
Sampai kapankah proses ini berlangsung? Mungkin akan sampai nanti rata semua, kemudian akan digali ya, bagian pinggirnya diperlebar, sungainya dilakukan turap. Nah, ini bagian dari proses normalisasi ataupun mengembalikan lebar sungai ataupun lebar kali yang sudah ada ke lebar sebelumnya pada saat sungai ini tidak dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan-bangunan liar. Dan lokasinya berada di ujung tol Gabus ataupun pintu keluar masuk tol Gabus. Kali Sepak ini menuju ke arah kali CBL yang ada di sana di sisi timur. Kali CBL sendiri adalah sebuah kali yang mengalirkan air, bahkan juga dipakai untuk lalu lintas logistik ya, kalau tidak salah ada kapal-kapal yang membawa logistik melalui kali tersebut menuju ke utara Jakarta ataupun ke lepas pantai. Baik. Lokasinya ada di mana? Ini Bekasi, kemudian ini ada JOR 2 yang menghubungkan Cibitung ke arah Tanjung Priok. Nah, ini Cibitung, Simpang Susun Cibitung, kemudian ada Telaga Asih, dan pintu tol kedua yang kita juga sempat coba pada saat sudah diresmikan ya waktu itu oleh Pak Jokowi. Ini pintu keluar ke Gabus Raya. Dan ke arah timur itu ke arah Tembalang, kemudian ke arah barat itu menuju ke arah Karangsatria dan Babelan. Nah, ini adalah kali kecil di pinggir Jalan Gabus Raya. Kali inilah yang menyempit, kemudian rumah-rumah yang ada di sini serta area yang ada di sekitarnya tenggelam oleh air ya pada waktu awal-awal Maret, di mana hujan cukup tinggi intensitasnya sehingga kali Bekasi yang ada di sisi kiri kita, sisi barat, dan kali CBL yang ada di sisi kanan ya, sisi timur, ini meluap sehingga membuat banjir di sekitar area yang ada. Bagaimanakah kondisi sebelum dibongkar? Kita akan lihat menggunakan Google Earth. Nah, di sini memang banyak terdapat bangunan-bangunan yang permanen yang cukup aktif dipergunakan oleh masyarakat ya, untuk mungkin ada yang berdagang, kemudian ada untuk keperluan lainnya. Ini persis di depan SMK Negeri 1 Tambun Utara. Ini contoh bangunannya yang sebelum dibongkar, dan ini kondisi di November 2024. Sampah dapat kita lihat di sini memang ditaruh di pinggir jalan ya, ada yang dibakar dan ada yang ditimbun atau dibiarkan begitu saja. Kita lihat di beberapa lokasi. Jalan Gabus Raya ini sebenarnya tidak begitu lebar, namun sudah dibeton dengan baik, tentunya menjadikan akses masyarakat lebih lancar ya. Nah, ini adalah bangunan-bangunan yang ada bengkel, kemudian ada showroom motor yang kalau kita lihat ada yang berjualan kelontong, serta ada rumah makan juga. Ini showroom motor. Jadi kurang lebih begitu kondisi yang ada di sepanjang Jalan Gabus Raya di hari kedua setelah pembongkaran dan masih berlangsung. Nantinya targetnya adalah untuk melebarkan kali yang ada di pinggir Jalan Gabus Raya ini. Mungkin tidak menghilangkan secara keseluruhan banjir yang cukup besar kemarin, tetapi paling tidak mengurangi banjir, mengurangi dampaknya sehingga masyarakat yang ada di sini lebih tidak berisiko terhadap banjir yang terjadi. Daerah Gabus sendiri juga terkenal dengan daerah jawara ya, ataupun juga kampung jawara dari masyarakat Betawi yang dulunya juga menjadi simbol perlawanan dari masyarakat terhadap pemerintah Belanda.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.